dading madu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Akang Teteh semua yang menyaksikan YouTube Disperindak Jawa Barat. Hari ini Alhamdulillah Yuda sudah dibersamai oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Ada Bapak Indra Sofyan, boleh berikan aplaus? Iya. Dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Dan juga ada pelaku usaha yang sudah bersama kita. Ini adalah Mbak Rahmi. Selamat sore Mbak Rahmi. Sore. Hari ini kita akan berbicara atau kita akan ngobrol di podcast ini mengenai manajemen strategis sektor publik dengan studi kasus penerbitan surat keterangan asal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Nanti tolong dijawab sebaik mungkin. Baik. Jadi kayak kuis. Siap ya Pak ya. Pertanyaan pertama Pak mewakili masyarakat nih. Sektor pelayanan publik merupakan sektor yang terus disorot oleh masyarakat umum. Menurut Bapak, bagaimana kita sebagai seorang ASN menyikapinya Pak? Mangga, silakan. Ya, makasih Kang Yuda. ASN memang tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Produk yang dihasilkan oleh ASN adalah pelayanan masyarakat, gitu ya. Nah, tetapi supaya pelayanan berjalan dengan baik, gitu ya, perlu ada satu marketing strategi. Ya, ini yang perlu dipahami oleh seluruh ASN, bagaimana kita memberikan informasi, kemudian memberikan produk pelayanan, dan bagaimana mereka untuk melakukannya, begitu ya, dan lain sebagainya, itu perlu kita sampaikan kepada masyarakat, begitu ya. Nah, tentunya kita juga perlu mengidentifikasi apa sih keinginan masyarakat, supaya apa yang kita berikan kepada masyarakat itu sesuai dengan yang kita diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, boleh dijelaskan Pak kepada masyarakat atau pelaku usaha yang belum tahu nih apa itu SKA Pak Mangga? Baik, SKA itu adalah surat keterangan asal. Bukan penduduk ya, Iya. tapi untuk Beda, produk yang diekspor keluar. Baik. Ya. Saya pikir kalau semuanya punya SKA, produk dari Jawa Barat, wah makin mantap. Bisa Makin ekspor terus ya Pak ya? gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya mah COO, gitu, Certificate of Origin. Yaitu sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa sebuah produk itu asli origin dari sebuah wilayah. Dalam ini adalah Jawa Barat. Sertifikat ini sebetulnya memang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Ya, tetapi kita ditugaskan sebetulnya harus memberikan pelayanan dan memberikan informasi kan kepada para IKM yang akan mendapatkan sertifikat SKA tersebut. Oke, baik nih. Coba ke Mbak Rami nih. Mbak Rami sebagai pelaku usaha nih, kira-kira udah tahu belum mengenai SKA itu apa? Udah. Udah tahu. Saya sering menggunakan SK untuk ekspor ke negara-negara tujuan ekspor yang biasanya bayarnya juga minta sih, karena kan itu keuntungan sendiri buat mereka. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu, Mbak Rami ini ekspor apa? Produk apa? Saya salah satunya produk tekstil. Oh, di tekstil ya. Ada kesusahan nggak atau kendala? Kesusahan sih enggak ya, karena kan produk tekstil tuh terus didorong ya sama pemerintah, karena salah satu produk unggulan Indonesia juga sih kalau tekstil kan. Iya, betul. Kemana-mana kalau luar negeri pasti nemuin made in Indonesia kan. Nah itu salah satunya, jadi terus didorong lah sama pemerintah, jadi insya Allah nggak akan ada kesulitan. Saya tambahkan sedikit ya. Mangga, gimana Pak? Jadi SKA ini juga diterbitkan berdasarkan kesepakatan Ya. ya, dalam perjanjian dagang baik bilateral, kemudian regional maupun multilateral dan unilateral, begitu ya. SKA disertakan pada waktu barang ekspor suatu negara memasuki wilayah kepabean negara lain untuk membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari negara pengekspor atau asal. Apa keuntungannya? Begitu ya. Keuntungannya bahwa apabila mendapatkan SKA ini ada fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor. Oh, Begitu. Maka kita dorong terus para IKM ini seperti halnya Ibu Rahmi ini ya, supaya mendapatkan SKA. Di sananya nanti akan mendapatkan pembebasan atau pengurangan fasilitas bea masuk. baik, selanjutnya Pak, nih Bang nanya, bagaimana mekanisme yang harus dilalui pelaku usaha untuk mendapatkan SKA dari Disperindak Jawa Ya. ini Bang? Alhamdulillahnya sangat mudah sekali. Yang pertama, syarat utamanya adalah ada NIB, nomor induk berusaha. Yang kedua adalah tentunya ada NPWP ya, harus bayar pajak tetap. Gitu. Nah setelah itu punya, tinggal browsing gitu ya, atau masuk kepada website
eska.kemendag.go.id. Silakan nanti dibaca di sana, mengisi email, keterangan lain dan sebagainya yang dibutuhkan, kemudian diupload beberapa dokumen yang diperlukan, begitu ya. Dan yang terpenting biayanya sangat murah. Berapa Pak biayanya? Hanya 25.000 tuh, jadi tidak sulit. Tidak sulit ya Pak. Nah, untuk para pelaku IKM nih yang mau ekspor, biaya SK itu cuma 25.000 ya Pak ya? Ya, 25.000 dan mendapatkan fasilitas pengurangan bea nanti di Betul. negara yang kita Betul. ekspor seperti itu. betul. Jadi jangan dilewatkan. Dan satu lagi, tadi ya, berawal dari pandemi COVID, kemudian kita merubah mekanisme. Yang ketiga mekanisme, tadi ada price ya, kemudian promotionnya ya, kemudian mekanismenya ini sekarang lebih mudah. Jadi ketemu di sini itu hanya sebetulnya tidak perlu. Jadi buka dulu website, mengisi begitu, kemudian baru sekali ke sini. Nah setelah itu sudah tinggal menunggu hasil. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak nih. Siapa saja stakeholder terkait pelayanan SKA ini? Ya, ini berbagai stakeholder kita libatkan. Yang pertama jelas adalah Kementerian Perdagangan, ya, karena dia yang memiliki tugas utama ya. Yang kedua adalah menugaskan kepada provinsi. Kemudian yang terlibat lagi adalah teman-teman kabupaten kota. Ya, di sana juga kita membagi semacam cabang lah kira-kira. Ya. Baik. Ini strategi pemasaran sektor publik pelayanan pembuatan SK itu seperti apa Pak? Ya, kita harus terus tadi ya. Belum semua IKM ini memahami ini. Iya, Gitu. Padahal fasilitasnya tadi ya lumayan lah ya. Lumayan. Pembebasan bahkan pengurangan bea. Iya, Ya. betul. Nah, jadi kita terus memberikan strategi informasi kepada masyarakat, baik berupa brosur, kemudian di dalam website itu sendiri, bahkan di IG kami, di Dinas Indak, selalu diingatkan. Oke. Yang selanjutnya juga kita ada kegiatan khusus untuk memberikan informasi, mengundang para IKM gitu. Bisa digabungkan dengan kegiatan misalnya pembinaan IKM, sisi pengolahan, atau pengisian NIB, sekaligus di sana adalah mengisi SKA. Dan khusus juga ada program disebut dengan eksportir kucing program, gitu ya. Nah di situ juga kita ingatkan kalau sudah siap untuk ekspor nanti harus atau mendapatkan sertifikat SKA ini. Oke, baik. Nah, ini mau nanya nih ke Mbak Rahmi nih. Mbak, kalau selama ini tahu ada pelayanan SKA di Disperindak Jabar ini dari mana Mbak? Saya tahu dari ini sih website ISKA-nya kan untuk mengajukan ISKA tuh di website yang itu ISKA itu. Di situ kan ada list-listnya, kita bisa ngajuin di mana aja. Nah, kebetulan nih saya dekatnya ke IPSKA provinsi, jadi saya ngajuin ke IPSKA provinsi. Oh, jadi yang di Asia Afrika ini Iya. ya. Nah, itu pas pembuatannya lama nggak? Alhamdulillah cepet sih. Jadi kan sekarang ini juga ya kalau pandemi jadi ada alurnya jadi lebih singkat gitu. Oke. Jadi lebih cepet lah. Lebih cepat dari biasanya. Nggak ada kesulitan apa-apa. Oh, baik. Sekarang pertanyaan terakhir deh Pak nih. Bagaimana cara memastikan kepuasan masyarakat serta stakeholder lainnya terkait SKA ini? Iya. Saya pikir itu bagian dari akuntabilitas. Kan orang yang datang ke sini kita kasih formulir atau di dalam Google Doc begitu ya. Satu format yang diisi untuk mensurvei kepuasan masyarakat. Oke, baik. Dan itu selalu tiap hari kita lihat begitu. Apabila ada keluhan, kita bisa menghubungi bahkan memberikan informasi secara mudah dan langsung dan tidak bayar tentunya gitu. Baik juga lewat email gitu ya. Dan tentunya semuanya itu hasil survei tersebut menjadi feedback untuk perbaikan kita ke depan. Dan insya Allah ke depan SKA ini juga akan terhubung atau connect dengan yang namanya OSS, One Single Submission, suatu aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang terpusat begitu untuk perizinan usaha. Jadi nanti ke depan semuanya dalam satu aplikasi yang terintegrasi. Oke, jadi semuanya akan lebih mudah seperti itu ya Pak, yang terangkum dengan baik. Nah, oke teman-teman, jadi saat ini kita sudah selesai berdiskusi tentang SKA. Terima kasih banyak Pak Indra Sofyan, Sama-sama. Mbak Rami, terima kasih banyak pelaku usaha. Saya Yuda Purwa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak. Sami-sami. Mbak, terima kasih banyak. Dadah.
Dadah.